Selamat siang Pak Nunu. Siang Pak. Maaf mengganggu waktunya lagi Pak. Seperti kemarin saya sudah mengganggu untuk mencari akar penyebab ya, menyelesaikan akar penyebab. Jadi saya ingin sharing dengan Bapak ini sering santai saja ya. Jadi tugas kuliah hari ini jadi menentukan solusi. Solusi sudah didapat kemarin. Di antaranya solusi saya itu pembelajaran itu yang tadinya saya biasa ceramah gitu menonton mau digantikan kepada PBL gitu, PBL di lapangan gitu. Jadi minta sarannya dari Bapak, PBL cocok tidak digunakan dalam pembelajaran gitu, kelebihannya apa gitu. Jadi minta masukan dari Bapak sebagai pertimbangan saya, masukan nanti di kelas gitu Pak. Untuk PBL mungkin baik digunakan Pak, karena sebelumnya kan kalau misalkan Bapak menggunakan ceramah itu kan hanya satu arah ya Pak, dari buku saja. Kalau misalkan PBL mungkin anak juga bisa lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi, sehingga pembelajaran di kelas itu tidak terlalu monoton. Di samping hal itu, siswa juga belajar bekerja sama. Jadi ketika ada suatu pemecahan masalah, siswa bekerja sama untuk melakukan pemecahan masalah. Terus berarti ini PBL itu berarti kita berbasisnya ke masalah. Ya. Kita memberikan masalah, terus pada siswa, kemudian siswa memikirkan bagaimana caranya untuk memecahkan masalah tersebut. Berarti dalam PBL ini yang diinginkan itu berarti mencoba dulu atau berhasil gitu harus benar. Kalau misalkan hasil harus benar tidak usah Pak, karena nanti mungkin di akhir kita bisa membuat kesimpulan bagaimana yang benarnya seperti apa. Jadi selain mencari masalahnya, guru juga ikut membimbing. Jadi nggak sepenuhnya kalau misalkan salah kita biarkan, tapi kalau misalkan jawaban siswa salah, kita bisa bantu untuk meluruskan. Terus apakah perlu itu PBL itu menggunakan media pembelajaran? Media pembelajaran mungkin perlu Pak. Perlu, itu kan berarti. Terus Pak, masih seputar PBL gitu. Berarti tadi bagian PBL itu berarti siswa berpikir kritis, itu mungkin bagian daripada manfaatnya ya. Jadi siswa bisa berpikir tingkat tinggi gitu. Mungkin di sisi lain yang membuat kelemahan PBL itu apa Pak? Mungkin kita akan lebih banyak menghabiskan waktu Pak, karena di samping itu kan kita harus membentuk sebuah kelompok. Kadang kelompok itu ada yang aktif semua, kadang ada yang beberapa tidak aktif, kadang ada yang jalan kelompoknya, kadang ada yang kurang jalan kelompoknya. Oke, itu bisa diminimalisir mungkin diminimalisirnya dengan kita membuat kelompok heterogen Pak. Jadi siswa pintar tidak dikelompokkan dengan siswa pintar semua, tapi ada siswa pintar dan ada yang kurang dalam pemahaman. Oh iya benar-benar. Terus kalau seperti itu mungkin ya sebelum kita PBL siswa sudah dikelompokkan terlebih dahulu begitu. Kita juga harus waktu. Ya, kita juga harus analisis Pak, mana siswa yang sekiranya pemahaman gampang, memahami materi, mana yang siswa sekiranya kurang dalam memahami materi. Jadi setidaknya siswa yang mudah memahami materi bisa membimbing siswa yang sulit dalam memahami materi. Jadi ada bimbing tutor sebaya. Ada tutor sebaya. PBL itu disesuaikan dengan materi atau memang selama pembelajaran kita terus menggunakan PBL saja atau bagaimana yang cocok Pak? Disesuaikan saja dengan materi. Berarti jadi kita jangan fokus ke PBL. Kalau misalkan materinya tidak cocok berarti kita bisa gunakan Oke Pak, mungkin itu saja dari saya. Maaf mengganggu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau ke depannya Pak, kalau ada wawancara lagi jangan kapok ya Pak.